Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kami sebagai kelompok pertama masih diberi kesempatan untuk memberikan atau menjelaskan materi pertama, yaitu tentang peluang. Di sini kami beranggotakan yang pertama Gusti Rada, yang kedua saya sendiri Ahmad Rozak Al-Fajri, yang ketiga Ihwanul Qadri, yang keempat Silpi Dasela, dan yang terakhir Zulfutriawati. Baik, langsung saja kita masuki materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Saudari Gusti Rada. Kepada Saudari Gusti Rada dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama kita akan membahas tentang ruang sampel. Di sini kami mengilustrasikan dengan sebuah ilustrasi yaitu pelambungan suatu mata uang logam. Nah, pada pelambungan suatu mata uang logam ini, kita melakukan percobaan hanya ada dua macam hasil yang mungkin, yaitu muncul muka atau muncul belakang, seperti gambar di pojok kanan ini. Nah, pada percobaan ini, berapapun kita melambungkan suatu mata uang logamnya, berapapun kita mengulangnya berulang kali, kita tidak akan pernah dapat memastikan bahwa suatu pelambungan tertentu akan menghasilkan muka atau akan menghasilkan belakang. Tetapi, kita dapat mengetahui seluruh kemungkinan yang dapat terjadi untuk tiap pelambungan. Nah, seluruh kemungkinan inilah yang dikatakan dengan ruang sampel. Jadi dapat kita definisikan bahwa ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan statistika. Nah, kami ada memberikan beberapa catatan kepada teman-teman. Untuk tiap hasil dalam ruang sampel disebut dengan anggota ruang sampel atau titik sampel. Yang kedua, anggota ruang sampel didaftar dengan menulis di antara dua kurung kurawal dan masing-masing unsur dipisah oleh koma. Yang ketiga, beberapa percobaan lain sebaiknya mencatat unsur-unsur ruang sampel secara bersistem dengan menggunakan diagram pohon atau tabel. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi kekeliruan ketika kita dalam mencatat unsur-unsur ruang sampel. Yang keempat, jika ruang sampel yang besar atau yang titik sampelnya tak hingga banyaknya, lebih mudah ditulis dengan pernyataan atau aturan. Pada ilustrasi pelambungan suatu mata uang logam tadi, nah kita sama-sama ketahui bahwa yang muncul adalah muka dan belakang. Itu semua kemungkinan yang akan terjadi. Nah, bagaimana kita menulis ruang sampelnya? Caranya yaitu S sama dengan buka kurung kurawal M, B, tutup kurung kurawal. Nah, ini sesuai dengan aturan penulisan ruang sampel. Untuk ilustrasi seperti ini, kita memisalkan M itu untuk muka, B itu untuk belakang. Nah, kita lihat contoh pertama. Contoh 1.1. Tuliskan anggota ruang sampel himpunan bilangan bulat antara 1 sampai 50 yang habis dibagi 8. Antara 1 sampai 50 yang habis dibagi 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, dan 48. Nah, bagaimana cara kita menulis anggota ruang sampelnya? Caranya seperti ini. Kita misalkan S adalah himpunan bilangan bulat antara 1 sampai 50 yang habis dibagi 8. Maka S sama dengan buka kurung kurawal 8, 16, 24, 32, 40, dan 48. Tutup kurung kurawal. Jadi begini cara penulisan ruang sampel. Untuk contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya nanti.
Sekian dulu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rada. Kita masuki pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Ahmad Razak Al-Fajri. Kita masuki contoh yang selanjutnya, yaitu contoh dari 1.2. Tuliskan anggota ruang sampel dari 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Baik, di sini ada 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Di sini kita disuruh mencari ruang sampel dari 2 dadu tersebut. Baik, kita masuki ke penyelesaiannya. Bisa kita lihat tabel di sini sudah tersusun bahwa apabila dadu percobaan pertama, yaitu dadu pertama dan dadu kedua kita lempar secara bersamaan, maka dapat kemungkinannya ada muncul dari dadu pertama muncul angka 1 dan dadu kedua muncul angka 1 juga. Kita melempar selanjutnya akan muncul dadu pertama akan muncul angka 1 dan dadu kedua muncul angka 2. Dan percobaan ketiga kita gunakan dadu pertama akan muncul angka 1 dan dadu kedua muncul angka 3. Dan dadu kedua selanjutnya akan muncul dadu pertama akan muncul angka 1 dan dadu kedua akan muncul angka 4 dan seterusnya. Sehingga apabila percobaan yang terakhir akan muncul dadu pertama akan muncul angka 6 dan dadu kedua akan muncul angka 6 juga. Jadi, ruang sampelnya ialah dari semua percobaan tersebut bisa kita simpulkan ruang sampelnya adalah 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya hingga 1,6 yang telah tertulis di tabel. Itu untuk mencari ruang sampel yang terdapat apabila 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Kita masuki contoh yang selanjutnya, yaitu 1.3. Tuliskan anggota ruang sampel. 3 keping uang logam dilempar secara bersamaan. Di sini berbeda sedikit, ada 3 keping uang logam dilempar secara bersamaan. Kalau tadi kan 2 buah dadu. Dadu tersebut mempunyai 6 sisi, sedangkan keping logam hanya mempunyai 2 sisi. Kita langsung saja masuk ke penyelesaiannya. Di sini kita dapat diagram pohonnya seperti gambar, di mana uang logam pertama, ada uang logam kedua, ada uang logam ketiga, di mana dari setiap uang logam ini hanya terdapat 2 kemungkinan, yaitu angka dan gambar. Maka dari pelemparan yang pertama kita lakukan, maka dapatlah ruang sampel, yaitu dari diagram pohonnya, yaitu AAA, kemungkinan hasilnya. Yang selanjutnya AAG, selanjutnya AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan yang terakhir yaitu GGG. Jadi, dapat kita simpulkan ruang sampel dari 3 keping uang logam dilempar secara bersamaan, yaitu AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Itu merupakan contoh dari 3 buah keping uang logam dilempar secara bersamaan. Kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya, yaitu bila S menyatakan kumpulan bilangan real antara 7 dan 11. Tentukan ruang sampelnya. Di sini bilangan realnya antara 7 dan 11. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya.
di mana S adalah kumpulan bilangan real antara 7 dan 11. Maka S dapat kita notasikan S di mana X lebih dari 7 dan X kurang dari 11, di mana X merupakan elemen bilangan real. Itu merupakan contoh dari menyatakan kumpulan bilangan real antara 7 dan 11. Itu merupakan ruang sampelnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kejadian. Di sini, kejadian adalah peristiwa dari suatu kemungkinan yang diharapkan atau himpunan bagian dari ruang sampel tersebut. Tiap kejadian berkaitan dengan sekelompok titik sampel yang membentuk himpunan bagian ruang sampelnya. Himpunan bagian ini mewakili semua unsur yang membuat kejadian yang dapat muncul. Kita masuk definisi 2, yaitu suatu kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Itu merupakan definisi 2. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ikhwan. Kepada Saudara Ikhwan, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan diskusi dari kelompok 1, yaitu masih poin kejadian. Di mana contoh 2.1, jika percobaan adalah sebuah dadu bermata 6 satu kali, dan misalkan P adalah kejadian mendapatkan mata genap, Q adalah kejadian mendapatkan mata dadu prima genap, R adalah kejadian mendapatkan mata dadu yang kecil dari 1, sedangkan T adalah kejadian mendapatkan mata dadu yang lebih dari 4. Maka bisa kita buatkan P sama dengan himpunan dari 2, 4, 6, Q himpunannya yaitu 2, sedangkan R himpunan kosong, T himpunan 5 dan 6. Contoh 2.2, suatu percobaan dengan melemparkan satu buah dadu. Misalkan A adalah suatu kejadian bahwa bilangan ganjil yang muncul. Oke, kita buat suatu percobaan dengan melemparkan satu buah dadu. Maka ruang sampelnya tentunya akan kita dapatkan sampel sama dengan himpunan bilangan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Apabila A adalah kejadian bilangan ganjil yang muncul, tentunya kita tahu apa saja bilangan ganjil A yang muncul, yaitu 1, 3, 5. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan A merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Baik, kita masuk lagi kepada materi berikutnya, yaitu gabungan dua kejadian. Kita bisa melihat pada slide gambar dari gabungan dua kejadian, yaitu antara himpunan A dan himpunan B, mereka saling berhimpit atau bersatu. Di mana ada definisi 3, yaitu gabungan dua kejadian A dan B dinyatakan dengan lambang A gabung B. Ialah kejadian yang mengandung semua unsur yang termasuk A atau B atau keduanya. Contoh 3.1, jika percobaan adalah sebuah dadu bermata 6 satu kali, dan kita misalkan P adalah kejadian mendapatkan mata dadu genap, Q adalah kejadian mendapatkan mata dadu prima genap, R adalah kejadian mendapatkan mata dadu yang kecil dari 1, sedangkan T adalah kejadian mendapatkan mata dadu yang lebih dari 4. Maka bisa kita buat P gabung Q, yaitu himpunan dari 2, 4, 6 digabungkan dengan himpunan 2, sehingga bisa kita tuliskan himpunan 2, 4, 6. Lanjut, P gabung R,
yaitu 2, 4, 6. Kita gabungkan dengan himpunan kosong sehingga bisa kita tulis 2, 4, 6. Q gabung T sehingga kita bisa tulis himpunan 2 gabung dengan 5 dan 6 sehingga bisa kita gabungkan itu 2, 5, 6. Contoh 3.2. Bila himpunan bilangan M yaitu X, di mana X kurang dari 9 lebih dari 3. Dan himpunan bilangan N yaitu Y, di mana Y kurang dari 12 lebih dari 5. Apabila kita ingin membuatkan himpunan bilangan M digabung dengan himpunan bilangan N, sehingga notasinya adalah himpunan bilangan M digabung dengan himpunan bilangan N, yaitu Z, di mana Z kurang dari 12 dan lebih dari 3. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Silvi Dasela. Pada saudari Silvi Dasela, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang irisan dua kejadian. Definisi 4. Irisan dua kejadian A dan B dinyatakan dengan lambang A seperti N kapital dibaca dengan A irisan B ialah kejadian yang unsurnya termasuk dalam A dan B. Perhatikan diagram Venn di atas. Ada himpunan A dan B. Arsiran yang kuning itu dinamakan dengan irisan A irisan B. Karena anggota himpunan A itu ada atau termasuk dalam himpunan B. Begitupun sebaliknya, anggota di himpunan B termasuk atau ada di himpunan A. Selanjutnya perhatikan contoh 4.1. Jika percobaan pelemparan sebuah dadu bermata 6 satu kali dan misalkan P adalah kejadian mendapatkan mata genap, Q adalah kejadian mendapatkan mata dadu prima genap, R adalah kejadian mendapatkan mata dadu yang kecil dari 1. T adalah kejadian mendapatkan mata dadu yang lebih dari 4. Maka P irisan Q-nya adalah P irisan R dan P irisan T. Untuk mencari P irisan Q-nya, terlebih dahulu kita perhatikan. Kita cari dulu anggota himpunan P, di mana tadi P katanya kejadian mendapatkan mata genap. Nah, mata dadu itu kan ada 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang bernilai genap, mata dadu yang bernilai genap itu ada 2, 4, 6. Berarti anggota himpunan P itu 2, 4, 6. Kemudian anggota himpunan Q, kejadian mendapatkan mata dadu prima genap, itu ada 2. Berarti anggota himpunan Q itu 2. Kemudian anggota himpunan R. Baik, kita masuki contoh 4.2, di mana diketahui jika S sama dengan X lebih dari 0 dan X kurang dari 10, di mana M-nya lagi M, X lebih dari 3 dan X kurang dari sama dengan 8, dan N, X lebih dari 5 dan kurang dari sama dengan 10. Maka dapat kita tentukan bahwa M irisan dari N adalah X lebih dari 3 dan X kurang dari sama dengan 8. Sekian dari saya.
Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Silvi Dasela atas pemaparan materinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan kepada Zulfutriawati. Kepada Kak Zulfutriawati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu tentang kejadian saling terpisah dan komplemen suatu kejadian. Yang pertama, kejadian saling terpisah. Dua kejadian A dan B saling terpisah bila irisan A dan B adalah himpunan kosong. Artinya, dua kejadian tersebut tidak ada persekutuannya. Terlihat pada gambar, terdapat dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A dan himpunan B tidak memiliki kejadian yang unsurnya termasuk ke dalam himpunan A dan himpunan B. Maka, kejadian tersebut dikatakan kejadian saling terpisah. Contohnya, sebuah dadu yang dilemparkan. Misal, A adalah kejadian munculnya bilangan genap dan B adalah kejadian munculnya bilangan ganjil. Kejadian himpunan A beranggotakan 2, 4, dan 6 dan himpunan B beranggotakan 1, 3, dan 5. Tidak memiliki titik persekutuan karena bilangan ganjil dan bilangan genap tidak mungkin muncul secara bersamaan pada satu kali lemparan sebuah dadu. Selanjutnya, yaitu komplemen suatu kejadian. Menurut definisi 5, komplemen suatu kejadian A terhadap S adalah himpunan semua unsur S yang tidak termasuk A. Komplemen A dinyatakan dengan lambang A aksen. Hubungan antara kejadian dan ruang sampelnya dapat digambarkan dengan diagram Venn yang terlihat pada slide kami. Misalkan ruang sampel digambarkan sebagai persegi panjang yang berwarna kuning dan kejadian dinyatakan sebagai lingkaran A, maka komplemen suatu kejadian A relatif terhadap S adalah himpunan semua anggota S yang bukan merupakan anggota dari A, atau dilambangkan dengan A aksen. Selanjutnya, contoh komplemen suatu kejadian. Misalkan, R adalah kejadian suatu kartu merah terambil dari sekotak kartu BRIC yang berisi 52 kartu. Dan S menyatakan seluruh dari kartu, maka R komplemennya adalah kejadian bahwa kartu yang terambil bukan berwarna merah tetapi berwarna hitam. Contoh lainnya, misalkan himpunan Semesta memiliki anggota buku, pena, pensil, penghapus, dan spidol. Dan himpunan anggota A memiliki anggota pena dan spidol. Maka komplemen dari A
adalah buku, pensil, dan penghapus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zulfutriawati atas pemaparan materi yang terakhir. Baik, semua materi telah tersampaikan. Itulah hasil dari presentasi dari kelompok pertama mengenai ruang sampel dan kejadian, gabungan dua kejadian, irisan dua kejadian, komplement suatu kejadian. Itulah hasil dari diskusi kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan atau penyampaian, kami selaku pemapar materi mohon minta maaf kepada Allah dan kepada rekan-rekan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.